got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole guys. Hai, perkenalin nama aku Fernandita Milanes dengan NIM 20311500083. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester Bisnis Internasional dengan dosen pengampu Profesor Roy Sembel dan Ibu Ganda Hutapea. Berikut ini merupakan mind mapping dari 6 pertemuan mata kuliah bisnis internasional yang akan dibahas pada video ini. So, check it out! Pada pertemuan pertama membahas tentang bisnis internasional. Apa sih bisnis internasional itu dan apa saja yang termasuk dalam bisnis internasional? Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas-batas negara. Bisnis internasional mengacu pada perdagangan barang, jasa, teknologi, modal, dan pengetahuan lintas batas negara dalam skala global atau transnasional. Dalam bisnis internasional terdapat beberapa aktivitas yang dilakukan. Yang pertama yaitu ekspor dan impor. Ekspor itu ketika suatu perusahaan menjual produk atau jasa ke negara lain, sedangkan impor yaitu ketika perusahaan membeli produk atau jasa dari negara lain. Yang kedua ada investasi asing. Perusahaan melakukan investasi asing ketika mereka membeli atau mendirikan perusahaan di negara lain untuk memanfaatkan peluang pasar dan sumber daya yang ada di negara tersebut. Yang ketiga yaitu aliansi strategis. Aliansi strategis merupakan ketika perusahaan dapat membentuk kemitraan atau aliansi dengan perusahaan dari negara lain untuk melakukan kegiatan bisnis bersama seperti penelitian dan pengembangan produk, pemasaran bersama atau distribusi produk. Dan yang keempat itu ada lisensi dan franchise. Perusahaan dapat memberikan lisensi atau waralaba kepada perusahaan di negara lain untuk menggunakan merek dagang, teknologi, atau konsep bisnis mereka. Itu adalah beberapa aktivitas dari bisnis internasional. Masih banyak lagi aktivitas bisnis internasional yang dapat kita pelajari. Pada pertemuan kedua, materi yang dipelajari mengenai pasar global dan pusat-pusat bisnis. Pasar global adalah suatu konsep yang mengacu pada aktivitas perdagangan yang melibatkan berbagai negara di seluruh dunia. Dalam pasar global, perusahaan dari berbagai negara terlibat dalam proses jual beli barang dan jasa lintas batas negara. Pasar global memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menjual produknya ke pasar internasional, mencari peluang bisnis baru, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi global. Pusat-pusat bisnis juga dikenal sebagai pusat-pusat keuangan atau pusat kegiatan ekonomi, adalah kawasan atau wilayah yang menjadi fokus utama kegiatan bisnis dan keuangan dalam suatu negara atau wilayah. Pusat-pusat bisnis biasanya merupakan kumpulan perusahaan multinasional, institusi keuangan, dan lembaga keuangan lainnya. Contoh pusat-pusat bisnis terkenal di dunia adalah Wall Street di New York, London City di Inggris, Tokyo di Jepang, dan pusat-pusat bisnis di Dubai. Pada pertemuan pertiga membahas tentang perdagangan internasional dan investasi. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antara negara-negara yang melibatkan ekspor dan impor. Perdagangan internasional melibatkan berbagai negara dan bertujuan untuk memperluas pasar, memperkaya variasi produk, dan memanfaatkan keunggulan kooperatif antar negara. Sedangkan investasi internasional adalah penanaman modal dari investor asing maupun investor asing yang bekerja sama dengan investor dalam negeri untuk melakukan usaha di luar negeri. Investasi internasional melibatkan transfer modal, teknologi, dan pengetahuan untuk mengembangkan dan memperluas usaha di negara yang bersangkutan. Perdagangan internasional dan investasi memiliki hubungan erat karena investasi dapat mendorong perdagangan internasional. Investor asing yang berinvestasi di suatu negara juga berpotensi untuk mengekspor barang dan jasa dari negara asalnya ke negara yang menjadi tujuan investasinya. Keduanya memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara dan dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pajak serta menciptakan hubungan yang lebih stabil dalam lingkungan perekonomian global.
Di pertemuan berikutnya membahas tentang falas dan internasional pasar finansial. Falas atau valuta asing merujuk pada semua mata uang yang digunakan di luar negara asalnya. Falas melibatkan pertukaran mata uang antara negara-negara dalam aktivitas perdagangan internasional. Pasar falas adalah tempat di mana mata uang berbagai negara diperdagangkan satu sama lain. Pasar finansial internasional adalah tempat di mana berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan derivatif diperdagangkan oleh pelaku pasar internasional. Pasar finansial internasional menyediakan aksesibilitas global bagi investor untuk berpartisipasi dalam perdagangan efek dan investasi. Kedua pasar tersebut memiliki peran penting dalam mengatur aliran modal, mempengaruhi nilai tukar mata uang, dan memainkan peran kunci dalam ekonomi global. Permintaan dan penawaran falas serta aktivitas di pasar finansial internasional dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara dan menyediakan kesempatan investasi yang beragam. Di pertemuan kelima akan membahas tentang lingkungan bisnis internasional. Lingkungan bisnis internasional adalah faktor yang mempengaruhi bisnis yang beroperasi di luar negeri. Faktor-faktor ini dapat mencakup hukum, teknologi, akuntansi, dan politik. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengatur bisnis internasional. Hukum yang berlaku di suatu negara dapat mempengaruhi aspek bisnis seperti perdagangan, investasi, dan perpajakan. Teknologi adalah penggunaan alat dan proses untuk menghasilkan barang dan jasa. Teknologi dapat mempengaruhi bisnis internasional dengan cara yang berbeda, seperti memungkinkan perusahaan untuk memperluas operasi mereka ke pasar global, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi biaya. Berikutnya yaitu akuntansi, adalah proses mencatat, meringkas, dan menganalisis informasi keuangan. Akuntansi dapat membantu bisnis internasional untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang pengelolaan keuangan mereka. Dan politik adalah proses membuat dan menerapkan kebijakan publik. Politik dapat mempengaruhi bisnis internasional dengan cara yang berbeda, seperti mempengaruhi kondisi ekonomi, menetapkan peraturan, dan mempengaruhi hubungan antara negara-negara. Semua faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi bisnis internasional secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan yang beroperasi di luar negeri untuk memahami lingkungan bisnis internasional dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi operasi mereka. Dalam pertemuan ke-6, materi yang dipelajari yaitu mengenai tanggung jawab sosial dan etika dalam bisnis internasional. Tanggung jawab sosial adalah komitmen bisnis untuk bertindak etis dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Dalam bisnis internasional, tanggung jawab sosial dapat menjadi tantangan karena beragam budaya, hukum, norma, dan harapan. Etika dalam bisnis internasional adalah prinsip-prinsip dalam dunia internasional yang mengatur tata cara, tindakan seluruh anggota organisasi bisnis antar negara. Menjalankan bisnis internasional harus diikuti dengan etika bisnis yang baik karena setiap negara memiliki budaya, hukum, norma, dan aturan yang berbeda-berbeda. Dengan bertanggung jawab yang benar dan mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis internasional, bisnis dapat membantu menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua orang. Itu saja sebagian materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6 dalam mata kuliah bisnis internasional yang dapat saya jelaskan dalam video ini. Sekian dari saya dan terima kasih.